Ibu kota Indonesia, DKI Jakarta. Kalau Palangkaraya, di Kalimantan. Cakep. Nasionalismeku menyala-nyala, melihat merah putih berkibar di sepanjang jalan. Bumi Nusantara betapa indahnya. Kekayaan alam, anugerah Tuhan. Cakep. 17 Agustus, Hari Kemerdekaan. Lanjutkan perjuangan demi kesejahteraan. Dirgahayu Indonesia ke-78. Terus maju untuk Indonesia Maju. Sampurasun wilujeng enjing, sahabat masyarakatan. Berjumpa kembali dengan saya Rian. Dan saya Rifat. Kami akan menemani Anda dengan berbagai berita seputar pemasyarakatan di minggu ini. Ya, untuk menyaksikan berita apa saja yang ada di minggu ini, tetap bersama kami dalam Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemandangan mengharukan sekaligus membanggakan terjadi di lapas kelas 2A Salemba. Narapidana terorisme yang merupakan ex juru bicara FPI akhirnya menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demi Allah, demi Rasulullah. Jelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, mantan juru bicara FPI atau Front Pembela Islam Munarman ucapkan ikrar setia NKRI di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Salemba Selasa 8 Agustus 2023. Selama berada di Lapas Salemba, Munarman yang dipidana selama 3 tahun akibat terlibat kasus terorisme dinilai kooperatif dan mengikuti semua kegiatan pembinaan, khususnya program deradikalisasi narapidana terorisme yang ada di Lapas Salemba dengan sangat baik. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RWD Supriyatno memberikan apresiasi kepada jajaran Lapas Salemba dan semua pihak yang terlibat atas keberhasilan pembinaan dan program deradikalisasi narapidana terorisme dalam lapas. Untuk yang pertama, ini pesan buat saudara kita Munarman, mampu menjadi anggota masyarakat yang lebih memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajiban baik sebagai individu, masyarakat, dan sebagai keluarga. Sampai saat ini jumlah narapidana terorisme yang telah menyatakan ikrar setia kepada NKRI sebanyak 168 orang atau telah mencapai 336% dari target kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2023. Peran berbagai komponen yang ada di dalam lapas itu saya kira menjadikan warga binaan itu sebagai subjek. Warga binaan itu terutama napiter ya, itu sejak awal dilibatkan dalam proses bagaimana sampai menuju sampai ke ikrar. Jadi bukan semacam warga binaan itu tidak dicekoki, tetapi warga binaannya ikut menyusun kurikulum itu sendiri. Tentu saya mengucapkan terima kasih ya atas peran dari para pamong semua ya, kemudian juga dengan pimpinan Lapas Salemba juga, baik itu kalapasnya, baik itu kepala KPLP-nya, baik itu kepala seksinya ya, kepala subseksinya maupun pamong-pamong yang langsung, pejabat-pejabat fungsional. Nah, kemudian juga tentu saja yang dilakukan juga interaksi dengan pihak BNPT yang dikoordinasi juga oleh pembina napiter memang. Jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengunjungi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut dalam rangka ziarah menyambut Hari Kemenkumham yang ke-78. Jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional atau TMPN Kalibata pada Rabu 9 Agustus 2023. Kegiatan dilaksanakan sebagai rangkaian acara menyambut Hari Kemenkumham Republik Indonesia yang ke-78 yang akan jatuh pada 19 Agustus mendatang. Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Komjen Pol Andap Budi Revianto, dan diikuti oleh jajaran pejabat dan pegawai Kemenkumham Pusat, Dharma Wanita Persatuan Kemenkumham Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta, serta Taruna-Taruni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi. Ziarah Makam Pahlawan juga dilaksanakan oleh jajaran Kemenkumham di seluruh Indonesia di wilayah masing-masing. Pada kegiatan ziarah dilakukan upacara penghormatan, dilanjutkan dengan prosesi peletakan karangan bunga dan tabur bunga, serta doa bagi pahlawan.
Kegiatan ini diharapkan dapat membangkitkan jiwa patriotisme dan cinta tanah air seluruh jajaran Kemenkumham. Menyambut masa pensiun yang sudah di depan mata, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berikan pembekalan bagi calon Purnabakti. Pembekalan yang diberikan berupa keterampilan dan persiapan mental. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengadakan pembinaan mental dan pembekalan keterampilan calon Purnabakti tahun 2023. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan para calon Purnabakti menghadapi masa pensiunnya. Guna mempersiapkan masa pensiunan yang sebentar lagi akan dihadapi, Ditjenpas memberikan pelatihan agar para calon Purnabakti memiliki bekal untuk rencana masa Purnabakti yang bahagia. Saya apresiasi dan bangga sekali kepada Bapak Ibu sekalian yang akan masuk masa Purnabakti, karena Bapak Ibu sekalian telah lulus menanti selama mungkin ada yang hampir 40 tahun, 30 tahun, dan sebagainya, mulai dari CPNS, terus berkarir sampai akhirnya sampai puncaknya, yaitu memasuki masa Purnabakti. Senada, Kepala Bagian Kepegawaian Ditjenpas Deki Nurmansyah mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan bekal, pengetahuan, pengalaman, dan pemikiran kepada calon Purnabakti dalam mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang calon Purnabakti serta berlangsung pada Selasa 8 Agustus 2023 hingga Kamis 10 Agustus 2023 dengan menghadirkan beberapa narasumber, yaitu perwakilan dari Indogrosir, PT Taspen, PT Mandiri Taspen, Pesona Kahuripan Hidroponik, PT Bugasari Flours Mills, dan PT Lotte Shopping Indonesia, dan juga dibantu oleh IOR Project. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerjasama dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II melaksanakan pelatihan tata boga bagi UPT Pemasyarakatan Sebanten Raya. Hal ini untuk memastikan kelayakan penyelenggaraan makanan di lapas, rutan, dan LPK. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerjasama dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II membuka pelatihan kegiatan tata boga di Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang pada Jumat 11 Agustus 2023. Pelatihan yang mencakup pembuatan standar resep, pengembangan resep, dan penyusunan menu ini diikuti petugas penyelenggara makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Provinsi Banten. Kegiatan pelatihan akan berlangsung selama 3 hari, yaitu Jumat 11 Agustus, Selasa 22 Agustus, dan Rabu 23 Agustus 2023, dan akan diikuti oleh 12 lapas, rutan, dan LPKA di Provinsi Banten. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pemberian makanan bagi tahanan, anak, dan narapidana melalui penyediaan makanan yang layak dan mampu memenuhi kebutuhan gizi sesuai amanat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan makanan bagi tahanan anak dan narapidana beserta regulasi turunannya. Ada yang menarik di Lapas Perempuan Bandung, di mana warga binaan dan petugas saling adu pengetahuan umum. Kegiatan bertajuk ranking 1 tersebut menjadi salah satu perlombaan dalam pekan intelektual yang diselenggarakan Lapas. Lapas Perempuan Kelas 2 Bandung menggelar berbagai kegiatan lomba intelektual yang dibalut dalam acara Pekan Intelektual atau piknik beberapa waktu lalu. Perlombaan yang dilaksanakan yaitu cerdas cermat bahasa Inggris, kuis bahasa Inggris, letter to myself, menulis cerpen, membaca puisi, membuat slogan, resesi buku, storytelling, membuat tagline perpustakaan, dan puncaknya lomba ranking 1. Kegiatan ini merupakan hasil pembinaan intelektual yang diselenggarakan Lapas meliputi Writing Skills, English Club, dan PKBM paket A, B, dan C. Untuk perlombaan bahasa Inggris, Lapas menunjuk juri native speaker dari The Center Foundation yang bekerja sama dengan Lapas pada pembinaan English Club. Sedangkan pada lomba ranking 1, warga binaan dan petugas Lapas adu wawasan pengetahuan umum. Kegiatan ini diharapkan dapat mengasah pengetahuan, wawasan, dan kemampuan literasi warga binaan sehingga memiliki daya saing dan tidak kalah dengan masyarakat luar.
Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Untuk tetap update informasi seputar pemasyarakatan, terus ikuti media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti. Inovasi semuanya pasti buat dan tekad harus disiplin, jangan jadi penghambat. Semangat pasti jalan kebenaran, tugasnya kayak penuh batang yang mulia. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah. Dengan senang hati selalu mengabdi demi bangsa dan negara Indonesia. Semangat pasti buat yang tekad harus disiplin, jangan jadi penghambat. Semangat pasti jalan kebenaran, tugasnya kayak penuh batang yang mulia. Semangat pasti buat yang tekad harus disiplin, jangan jadi penghambat. Semangat pasti jalan kebenaran, tugasnya